khususan Syekh Ahmad Zaini dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada subuh hari ini kita masih diberi istiqamah, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian ditambah lagi dengan pembacaan kitab-kitab ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan mendapat menggembirakan hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Syekh Ahmad Zaini Dahlan di dalam Muqaddimah Sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawmi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ujar Syekh Ahmad Zaini Dahlan, bermula segala puji bagi Allah yang menjadikan seluruh alam. Artinya, bermula segala puji bagi Allah yang memiliki sekalian alam, seluruh alam. Namun arti nan ini arti secara hakikat. Nya hati-hati juga nama arti ini. Alhamdulillahirabbil alamin ini tersalah arti. Kurang bujur di sini, bermula segala puji bagi Allah yang menjadikan, yang memiliki seluruh alam. Artinya secara hakikat, kenyataannya di keyakinan kita ini yang menjadikan alam semesta ini Allah. Ada di mana lain orang. Itu secara hakikat. Namun secara syariat perlu juga kita jalankan. Ini jadi kita pohon nyiur haji oto. Ya kalau secara syariat ada boleh kita manggil pohon nyiur. Ini jadi kita memang hakikatnya kabul 5 haji 6 secara hakikat milik Allah, tetapi secara syariatnya tetap aja kita nyambung haji 6, ya kan? Misalnya kita pulang melihat kolam iwak lah, secara hakikat kolam iwak ini milik Allah,
Tetapi secara syariat tetap ini jadi kita kolam iwak ini ampun haji utuh. Nah, sebab ada yang sasar. Ulen pernah bertamuan waktu lawas sudah 15 tahun lah sudah. Orang ini mencuntan nyuruh. Jadi ditakuni kenapa jadi cuma ambil orang. Kalau dijawabnya coba biar baca makna Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Artinya ini Allah Taala juga. Jawabannya ini salah mengarti karena itu bujurnya nyira Allah Taala secara hakikat, tetapi secara syariat ini pengunjur haji untuk mencuntan karena kita ya Allah. Nah itu kayak pernah dulu menemui kayak itu. Cuma ada di sini bang jauh di kutub utara situ. Ada kolam iwak orang kayak kolam iwak orang dicampurinnya diambil iwak kita kali berapa nih kenapa kita ambil iwak orang nih kolam iwak Allah Taala aja. Nah jadi hati-hati benar dalam pelajaran tangan malam salah makna di arti itu adalah kayak secara makna aja ya kalau padahal secara hakikat milik Allah tapi secara syariat tetap kita jalankan. Jangan mengambil orang, jangan mengambil uang orang di dalam kolam ya Allah. Nah itu lucu juga pernah ketemu gitu biar pengajian nanti kayak itu. Kemudian lagi salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekaliannya. Jadi salawat dan salam itu selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad atas keluarganya dan sahabatnya. Ujar dulu, amun kita hendak dapat salawat dan salam dari Allah, amun kita hendak selalu dapat rahmat daripada Allah, kita harus mengikuti, mencintai akan Rasulullah SAW, mencintai keluarganya dan sahabatnya Nabi kita Muhammad SAW. Amun kita hendak dapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah juga. Nah jadi di antara jalan untuk kita itu bisa mencintai kepada Nabi kita Muhammad SAW yaitu dengan cara memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Di dalam sebuah kitab ini ada sesuatu fadilah supaya kita itu rajin membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Ja'a fil khabar telah datang di dalam hadis Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya Rasulullah qala bersabda. Ujar Nabi, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa malakan menciptakanlah ia akan seorang malaikat. Malaikatnya ini kenal-kenal, bisa kenal-kenal malaikatnya ini gini. Lahu bagi malaikat tadi junahun ada mempunyai sayap. Ya orang mentai ke halal. Nah itu mentai bahasanya itu. Bahasa Indonesianya malaikat nanggana tadi ada isi sayap. Makanya kita nih kalau menuntut ilmu agama nih. Seandainya kita tuh dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala, nah kita berjalan mulai rumah dari ke sini, itu pada hakikatnya kita itu berjalan di atas sayapnya malaikat. Cuma kita tidak lihat. Seandainya dibukakan oleh Allah Ta'ala, kita itu berjalan di atas sayapnya malaikat. Amantuh. Dan Allah, cuma kita kan melihat pada. Kemudian ada isi sayap fil masyriki pada ujung timur, wajunahun dan satu sayapnya lagi fil
maghribi, pada ujung barat. Jadi kenapa malaikat tadi mulai ujung timur sampai ujung barat itu sayapnya jadinya kayak pauran mana. Kemudian warak suhu, dan bermula kepalanya malaikat tadi tahtal arsy, di bawah arsy. Artinya di atas langit yang ketujuh itu kepalanya. Jadinya malaikat tenggana ada. Kemudian warijlahu, dan bermula dua kakinya malaikat tenggana tadi tahtal ardi sabi'ati, di bawah bumi yang tujuh. Batisnya di bawah bumi yang ketujuh kayak bagaimana malaikat ciptaan Allah tadi. Kemudian lagi wa alaihi, dan atasnya malaikat tadi bi'adadi khalqillahi ta'ala, dengan sebilangan makhluk Allah Ta'ala risun bulu. Bulunya di awak malaikat tadi seapa banyaknya, seapa makhluk ciptaan Allah. Karena itu kita di dunia ini ada berapa makhluk ciptaan Allah? Mungkin triliunan ya Allah. Banyak, kalau menghitung pokoknya titik banyak, bisa. Kada bergampangan lah. Fa in sholat, nah apabila bersalawat jar Nabi rajulun, oleh seorang laki-laki, au imra'atun, atau seorang perempuan, min ummati alayya, daripada umatku, bersalawat bahwa Nabi alayya, atasku, amallahu ta'ala, maka memerintahkanlah akannya oleh Allah Ta'ala bi ayyan bisa, bahwa bertenggelamlah si malaikat nanggana tadi fi bahrin, pada lautan, min nurin, daripada nur, tahtal arsy, bawah arsy. Jadi bila kita bersalawat sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misalnya, maka malaikat nanggana tadi ini menyalam di dalam lautan arsy itu. Fayana wamisu, maka bernyalamlah ia fihi, pada lautan tadi, summa yakhruju, maka keluarlah ia malaikat nanggana tadi, wayan kudu junuhahu, mengapakkanlah ia akan sayapnya, payak tiru mingkuli risatin, maka meneteslah daripada tiap-tiap bulu tadi kitratan, satu titikan. Fayakhluqullah Ta'ala, maka menjadikanlah Allah Ta'ala fi kulli kitratin, pada tiap titikan tadi yang di bulunya tadi itu malakan, menjadi malaikat pulang. Nah, jadi waktu ini tadi bernyala di lautan, lalu bertimbul. Nah, imbah bertimbul ini waktu biasa di kipik kakannya, maka bulu-bulunya tadi itu kan triliunan banyaknya. Nah, bulu yang triliunan tadi jadi malaikat pula. Allahu Akbar, supaya kita rajin membaca salawat nih. Nah, pagawiannya yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, memintakan ampunlah bagi orang yang bersalawat sampai hari kiamat. Nah, jadi bila kita sekali bersalawat itu triliunan balasannya oleh Allah. Nang jadi malaikat, nang memohonkan ampun lawan kita. Jadi jadi salawat apa nang bagus? Salawat nang bagus itu salawat nang yang istiqomah, bahwa mama itu bagus. Jadi barangnya namanya sallallahu alaihi Muhammad kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan. Salawat apa aja nang kita tuh istiqomah, tunggul gawinya bagus dah. Kada bangal-ngalih kita mencari. Sampai di dalam kitab sini kita ada salawat nang artinya ulul azmi. Ada kita di sini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa man bainahum minan nabiyyin al-mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Barang siapa membaca salawat ulul azmi tadi 3 kali, maka sama kandidatnya, pahalanya menghantamkan dalailul khairat. Ada kitabnya di sini. Sebenarnya kita kalau melakukan hal, nah itu diantaranya tuh.
Nah, jadi memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, supaya kita dapat cintanya Allah dan cintanya Rasulullah, yaitu menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya masuk masjid, misalnya masuk alanggar dengan batis nang kanan, ya kan? Cuma kita mutabaah ini kalau bisa mutabaahnya itu zahiran wa batinan. Bukan kita hanya sekadar batis kanan aja masuk alanggar tadi, tetapi hati kita harus ingat juga nang kaya ini Rasulullah masuk ke dalam masjid misalnya. Hati kita ingat lawan Nabi, zahir kita mengikuti gawian Nabi. Nah, itu zahiran wa batinan tadi. Karena Al-Habib Ali Sohibul Maulid nih, Sidin pernah masuk ke dalam langgar masjid. Masuk ke dalam masjid. Imbah itu sampai di masjid Sidin ragu-ragu, betapa murid Sidin, aku tadi masuk ke masjid tadi betis kiri, kalau betis kanan. Ujar Habib Ali nih, ujar nang murid belum kada memperhatikan dia tadi bibir. Kemudian Sidin keluar pulang ke masjid tadi bahasa Sidin, lalu dimasukkan Sidin, betis Sidin nang kanan pada dulu. Nah, itu ngarannya mutabaah kepada Rasulullah. Barang siapa mutabaah kepada Rasulullah zahiran wa batinan, maka orang itu pasti mendapat cintanya Allah. Jangannya makan misalnya gitu ya, Pak. Sebelah kanan ada. Nah, sebelah kanan itu mutabaah gimana? Tetapi bukan makan sebelah kanan ini hanya kebiasaan, kadang hati kita tetap menggenang waktu makan minum tadi, nang kayak ini Rasulullah makan dan minum. Nah, kayak itu tuh hati kita tuh ada juga bermain, bukan hanya jadi kebiasaan aja. Nah, itu diantaranya tuh. Di antaranya lagi sunnah Rasulullah, hari Jumat kalau bisa kita itu memakai baju nan putih. Sembahyang Jumat tuh mengkawa putih, kenapa? Karena mengganang Rasulullah, anak mutabaah kepada Rasulullah. Mutabaah kita dengan Rasulullah rasa bingung tulak Jumat tadi. Hati johir kita memakai baju putih, hati kita mengatakan kayak ini Rasulullah. Jadi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di antaranya lagi, nah ini kita rancak kalau kita perhatikan yang Allah. Di antara sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Subhanallah yang Allah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, imbah sembahyang 5 waktu. Maka di antara fadilatnya itu tadi, itu diampuni dosa dan kesalahan kita walaupun seumpama buih di lautan. Nah, tapi bujur-bujur menyambutnya tadi, hitungannya yang itu tadi harus pas 33, jangan kurang, jangan lebih. Jangan ibarat anak kunci itu harus pas kunci, bilangnya kada pas kada bukan bapaknya. Jadi bacanya subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Seandainya kurang, Bang, dapat pahala aja. Amalnya pas Bang membacanya, maka dapat bonus. Bonusnya nang apa? Diampuni dosa walaupun seumpama bumi di lautan banyaknya. Nah, itu untungnya. Ada lagi pendapat ulama, seandainya labihan, Bang, itu masih dapat lagi bonusnya tadi. Tapi kalau yang kurang, membaca subhanallah 33 kalinya, maka itu pada akan dapat bonus tadi, dapat pahala dia
dapat pahala biasanya aja. Nah jadi santai aja, jangan lagi benar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hitungannya hanya selawih, anunya 33 sudah. Kalau juga mengatik tasbihnya, nah itu ngaruhnya dapat pahala aja. Nah jadi kita masing-masingnya kata Allah masing-masingnya menjaganya gitu tadi. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali pulang. Kemudian ditutup. Nah, waktu ditutup di sini kita kurang perhatian juga. Nah, makanya kita di sini mujakarah ya Allah. Bukan kita bicara mahan kada. Kita tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, langsung aja wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan dibuat iyo kita. Sebab itu di dalam hadisnya ada kita bukanya kan di dalam hadis sahih kan. Di dalam hadis Imam Nawawi Azkar sama aja juga. Nah, jadi ditutup dengan itu tadi. Jadi jangan dibuat nam yuhyi wa yumitnya tuh. Nah, itu diantaranya tuh. Nah, lainnya imbah 10 kali imbah salam, nah itu dibuat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi nanti imbahnya nang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tadi jangan dibuat. Langsung aja Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dapat bonus kita diampuni dosa kita walaupun seumpama buih di lautan. Yang kalau juga mati kita. Nah, 20 menit dah. Nah, apalagi yuk. Kemudian di antara sunnah Rasulullah pulang apabila masuk ke tempat nang kada bagus seperti WC itu batis kiri nang dulu. Nah, sunnah Rasulullah juga. Kalau bisa pulang masuk ke dalam WC itu berkopiah, tutup kepala. Sebab apabila kita kada tutup kepala itu menghilangkan lawan hafalan kita. Hilangin hafalan gara-gara kita masuk ke dalam WC jadi kada tutup kepala. Jadi disuruh tutup kepala. Tapi apabila ke tempat nang bagus disuruh sebelah kanan. Apabila tempat nang kada baik seperti WC, pasar, ya Allah, nah itu batis kiri nang dulu. Kemudian di antara sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai kita itu menghina akan makanan. Nah, kalau begitu kita itu sunnah. Jangan nyaman lalu kuah sopnya yang ini rasa banyak hujan aja nah kita jadi aduh boleh kita menghinakan sunnah Rasulullah dan ada juga ada nyaman lalu gamannya yang itu aja asal udah hantuk modelnya kesuah kalau jadi makan udah hantuk aduh boleh kita menghina pokoknya bilanya hendak makan bilanya ada hendak makan terus saja dimakan udah. Tapi jangan disambat. Nah, itu juga. Dan di antara sunnah Rasulullah jangan makan dan minum yang terlalu panas benar masih. Ya kan? Makan, minum jangan yang terlalu panas-panas. Itu sunnah Rasulullah juga. Dan di antara sunnah Rasulullah apabila berbicara berpandir-pandiran itu bergantian. Kita rancak sekung belum tuntung lagi sekung pulang. Wah, bilang ini bingung nama di hari ini. Di sini. Bahagiannya sudah ada. Kalau lagi namanya hati. Nah, jadi sunnah Rasulullah itu Nabi bila tuntung sekung pulang. Nah, ini judul yang belum dapat sampaikan lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.